Pangdam 18 Kaswari himbau prajurit TNI harus netral jelang pemilu. Jurnalis senior Rustam Madubun kecam aksi teror di kantor redaksi Teropong News Sorong. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-40 tahun 2023, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan upacara bendera. Dengan momentum Hari Bakti Rimbawan ke-40, para rimbawan diharapkan dapat mengupayakan pengendalian iklim dengan terus menjaga hutan. 16 Maret 2023, rimbawan di seluruh Indonesia merayakan HUT ke-40 tahun 2023. Khusus rimbawan di Provinsi Papua Barat memeriahkan dengan melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Dalam upacara bendera diikuti oleh seluruh rimbawan seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, SMK Kehutanan Manokwari, Fakultas Kehutanan Unipa, dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan di Papua Barat dengan tema Hijaukan Bumi, Birukan Langit. Upacara bendera dipimpin oleh penjabat Sekda Papua Barat dan Sangkek. Hadir juga pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, perwakilan Polda Papua Barat, dan juga Kodam 18 Kaswari. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang dibacakan Sekda Papua Barat mengatakan, perubahan iklim saat ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan selalu menjaga setiap tapak hutan yang ada di Indonesia. Hutan harus dilindungi oleh rimbawan. Melihat dan menyadari kondisi-kondisi yang sudah berkembang seperti yang ada saat ini, untuk melihat sebagai tantangan besar untuk kita selalu menjaga setiap tapak hutan yang ada di bumi Indonesia ini. Lebih lanjut disampaikan agar seluruh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah dan juga mitra serta masyarakat untuk memberikan kegiatan nyata untuk mensukseskan upaya pengendalian perubahan iklim yang merupakan komitmen utama rimbawan. Untuk itu, pada kesempatan Hari Bakti Rimbawan ke-40, saya mengajak seluruh rimbawan baik di kementerian, LHK, pemerintah daerah, business leader, dan para aktivis, para pemangku kepentingan yang ada dan seluruh masyarakat, untuk kita dapat bersama bahu-membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan masing-masing area. Usai melaksanakan upacara dilanjutkan dengan pemberian bibit tanaman dan juga penanaman tanaman di areal arboretum yang berada di sekitar lingkungan kantor Gubernur Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu saudara, di momen HUT Bakti Rimbawan ke-40 tahun 2023, rimbawan di tanah Papua diharapkan ikut menjaga hutan dengan menanam pohon. Karena dengan menanam pohon akan berdampak positif bagi kehidupan saat ini dan juga generasi di tanah Papua di masa mendatang. Hal tersebut merupakan pesan penting yang disampaikan Dance Sangkek agar rimbawan dan juga masyarakat di Papua Barat dapat menjaga alam dengan tidak menebang pohon secara besar-besaran dan juga membakar hutan, namun turut serta menanam pohon. Hal tersebut merupakan kegiatan positif yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di Papua Barat, tanah Papua, dan juga di seluruh dunia. Dance Sangkek, Sekda Papua Barat berpesan, momen HUT Bakti Rimbawan ke-40, kita harus komitmen mempertahankan hutan, laut kita dan segala isinya harus lestari. Karena pembangunan kita mendapat dukungan dari alam kita, sehingga kita harus mempertahankan kekayaan alam yang kita miliki. Dengan menjadikan provinsi konservasi, kita harus terus menjaga alam kita, agar ke depan dari alam yang terjaga, akan mendapatkan kompensasi fiskal dari dunia internasional. Kita komit untuk mempertahankan hutan kita, alam kita,
laut kita dan segala isinya dan kekayaan kita harus lestari. Karena hari ini pembangunan kita, fiskal yang kita punya itu dari ekstraksi hasil sumber daya hutan dan laut dan alam. Kita sudah mulai sedikit demi sedikit yang semangat untuk menjadikan provinsi konservasi. Kita terus memperkuat hal itu, menjaga, lalu dunia internasional akan memberi kompensasi namanya ya, kompensasi fiskal karena kita jaga hutan kita, hijaukan bumi ya, birukan langit temanya. Nah ini bukan slogan yang ini sudah familiar bagi kita ya. Ditambahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Frederick Hendrik Runaweri mengatakan kepada rimbawan dan juga masyarakat di tanah Papua, khususnya di Papua Barat harus saling mendukung dengan menjaga hutan, sehingga berdampak pada hijaunya bumi dan juga birunya langit. Kita saling mendukung, saling membantu di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang rimbawan untuk kita jaga hutan di Papua Barat sehingga dapat memberikan dampak terhadap birunya langit dan hijaunya bumi. Sedangkan kepada masyarakat, saya juga ucapkan mari kita saling mendukung untuk menjaga hutan ini. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat, swasta, kita harus sama-sama menjaga hutan ini untuk kepentingan kita di hari ini tapi juga untuk kepentingan di masa yang akan datang. Untuk menjaga hutan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab bersama dengan menanam pohon untuk kita dan juga anak cucu kita. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat. Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik. Demikian disampaikan Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Limba mengatakan, polisi militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI, seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak. Demikian juga dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial, telah menimbulkan dampak negatif berupa beredarnya hoaks dan informasi belum jelas kebenarannya. Media sosial telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai macam tujuan dan kepentingan, seperti pemanfaatan isu SARA untuk provokasi, doktrin radikal, ujaran kebencian, kampanye hitam, penipuan online, dan lain-lain. Menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat. Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik. Polisi militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI. Hal ini menuntut prajurit polisi militer TNI untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam rangka mencegah dan menindak upaya kejahatan informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI. Nyata Lindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menertibkan pengelolaan dan penertiban pembuangan sampah oleh warga masyarakat di pusat kota Fak-Fak, Papua Barat, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah menyebar 21 unit bak sampah standar di beberapa titik strategis. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, La Ayun, ketika memantau proses penempatan bak sampah di sejumlah titik di kota Fak-Fak. La Ayun menjelaskan ada 21 kontainer bak sampah ditempatkan di beberapa titik, di antaranya di SMA Negeri 1 Fak-Fak, Pasar Tanjung Wagom, pusat jajanan di Jalan Dr. Salasa Mamudat,
Taman 1 Tungku 3 Batu, dan Pasar Danaweria. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk tertib membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan program pemerintah, kita siapkan tempat sampah sehingga sampah tidak jalan raya. Ada berapa lokasi yang? Semua ada 21 lokasi. Di mana saja? Di Tebing 2, Reklamasi 5, Taman KB 1, Sima Negeri, SMP Negeri 1, Brimob, Musiperi 1, Pasar Tanjung, Pasar Seberang, Pasar Tanjung Wabung 2, sama di Pura di sana. Sementara itu, kasih limbah bahan berbahaya dan beracun B3, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Lewis Marian mengatakan, dengan adanya 21 unit kontainer sampah yang telah didistribusikan pada Kamis 16 Maret, maka kepada warga tidak diizinkan membuang limbah B3 di tempat-tempat sampah tersebut. Kepada setiap lembaga maupun perusahaan juga diminta agar menyediakan tempat khusus dan akan dijemput oleh petugas kebersihan. Dalam pengawasan ini, hal-hal apa yang dilakukan dalam hal pengelolaan limbah B3 yang nanti dilakukan pengawasan. Kemudian perusahaan itu sudah dalam hal mengelola limbah B3 sudah punya penyimpanan sementara kemudian TPS tempat penyimpanan sementara. Ada rekomendasi pada saat pengawasan tersebut itu menjadi perhatian siapkan karena itu memang amanat daripada Permen LHK yang mengenal tanggal 21 tentang pengelolaan limbah, memang itu wajib hukumnya untuk disiapkan oleh perusahaan secara langsung mengelola limbah. Setiap bak sampah tersebut memiliki penutup 2 pintu untuk memudahkan warga membuang sampah dan diharapkan tidak lagi berserakan di mana-mana. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Wartawan senior Papua Barat, Rustam Madubun, mengecam upaya teror yang dilakukan sekelompok massa di kantor redaksi Teropong News di Sorong, Papua Barat Daya pada Senin 13 Maret 2023. Diketahui aksi teror dan ancaman pembakaran di kantor media tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur oleh sekelompok pria yang mendatangi kantor Teropong News. Salah satu wartawan senior Papua Barat, Rustam Madubun, menilai tindakan yang dilakukan sekelompok orang di media Teropong News sangat tidak pantas. Sebagai wartawan senior, dirinya tidak terima dengan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang. Menurut Rustam, ketika satu persoalan kekerasan terhadap media harusnya bisa diselesaikan dengan baik dan bukan dengan kata-kata ancaman mau dibakar ataupun jurnalisnya diancam dibunuh. Terima kasih sebelumnya untuk kejadian di Sorong yang menimpa media Teropong News. Itu adalah satu tindakan yang cukup kita sebagai wartawan kita cukup sesali dan cukup sebetulnya kita juga tidak terima dengan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Artinya ketika satu persoalan kekerasan terhadap media atau ada kesalahan media harus diselesaikan dengan secara media, tidak harus dengan ancaman mau dibakar atau mau dibunuh jurnalisnya. Itu satu tindakan yang memang kita lihat sebetulnya salah. Yang kami menghimbau kepada masyarakat ketika ada kesalahan seperti itu bisa diselesaikan melalui Dewan Pers atau bersama media yang bersangkutan. Rustam Madubun berharap kepada masyarakat ketika ada persoalan yang sama seperti ini dapat diselesaikan melalui Dewan Pers dan media yang bersangkutan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 160 siswa tingkat sekolah dasar Madrasah Aliyah atau MI di Kabupaten Manokwari hari ini berkompetisi dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 tingkat Kabupaten Manokwari. Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 tingkat Kabupaten Manokwari sebagai ajang bergengsi guna membuktikan prestasi siswa-siswi tingkat sekolah dasar. Berlangsung sehari di SD Negeri 05 Sanggeng, diikuti oleh 160 siswa dari 40 sekolah dasar di Manokwari. Kompetisi Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 tingkat Kabupaten Manokwari dibuka oleh Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Pilipus Patikai Hatu. Dalam arahannya mengatakan, dalam 2 tahun terakhir Olimpiade Sains Nasional di tingkat Kabupaten Manokwari tidak terlaksana karena pandemi COVID-19 serta program yang tidak diakomodir Pemda sehingga tahun 2023 baru terlaksana. Dan di hari ini, di kesempatan yang indah ini, kami boleh melakukan kegiatan OSN ini, Olimpiade Sains Nasional ini. Jadi ajang ini ajang nasional. Jadi ajang ini mulai dilakukan di tingkat kabupaten. Kemudian nanti setelah dilakukan di tingkat kabupaten, nanti yang menjadi juara-juara akan mengikuti ke tingkat provinsi. Kemudian nanti di tingkat provinsi disaring lagi, di Provinsi Papua Barat ada berapa kabupaten. Sehingga nanti lagi keluar juara-juara yang akan mewakili Provinsi Papua Barat ke tingkat nasional. Dari jumlah 130 SD di Manokwari yang mendaftarkan siswanya berkompetisi pada Olimpiade Sains Nasional tahun 2023, hanya 40 sekolah, yang mana setiap sekolah mengikutkan 4 orang siswa. Diharapkan para siswa dapat berkompetisi. Kalau boleh semua bisa mengikuti kegiatan ini, ya. Tapi kemudian ternyata yang mendaftar hanya 40 sekolah dengan membawa para duta, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa, sebanyak 4 orang. Adik-adik, anak-anakku yang tercinta di pagi ini merupakan duta dari masing-masing sekolah yang dipercayakan. Saya yakin dan percaya bahwa semua anak-anak ini anak-anak yang pintar. Dalam kompetisi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Manokwari, terdapat 2 bidang studi, yakni matematika dan IPA. Setiap bidang studi diikuti oleh 80 siswa. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Kapolresta Manokwari Rabu 15 Maret kemarin melaksanakan upacara serah terima jabatan sejumlah kasat dan pelantikan Kasidokes di lingkungan Polresta Manokwari. Komandan upacara. Upacara serah terima jabatan berlangsung di lapangan Polresta Manokwari pagi tadi. Upacara sertijab ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan dilanjutkan pengambilan sumpah oleh rohaniawan yang dibacakan Kapolresta Manokwari. Dalam sertijab juga dilaksanakan pengukuhan jabatan pejabat utama. Sementara itu, pejabat yang diganti diantaranya Kasat Reskrim Polresta Manokwari yang sebelumnya dijabat Arifal Utama digantikan dengan AKP Nirwan Fakaubun. Sedangkan Kasat Narkoba Polresta Manokwari dari sebelumnya dijabat Ibtu Joni Haulusi diganti dengan Ibtu Lukas Rohisol. Dan Kasat Intel Ibtu Slamet Wibowo digantikan dengan Ibtu Laturi. Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangungsong mengatakan, diketahui pergantian pejabat merupakan hal biasa, di mana pelaksanaan mutasi tersebut merupakan kebutuhan organisasi dan pemberian penghargaan dalam tugas.
Simangungsong juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian pejabat lama dan berharap agar pejabat lama segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru. Sementara untuk pejabat baru segera beradaptasi dan langsung menjalankan tugas di jabatan baru. Itu merupakan hal yang biasa dilaksanakan di mana pelaksanaan mutasi tersebut merupakan kebutuhan organisasi yang merupakan pemberian penghargaan atau penyegaran di lingkungan Polri dalam pelaksanaan tugas. Saya selaku pimpinan Polresta mewakili seluruh anggota mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama beserta Ibu atas pengabdian dan dedikasi serta loyalitas yang saudara telah berikan selama dinas menjabat di Polresta Manokwari. Harapan saya agar saudara juga dapat segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru. Dan saya ucapkan selamat jalan, semoga sukses di tempat yang baru. Amin. Untuk pejabat yang baru saya ucapkan selamat atas jabatan tugas dan tanggung jawab yang saudara emban. Saya minta segera cepat menyesuaikan dengan situasi di wilayah kita dengan mempelajari karakter masyarakat, karena saya anggap saudara bukan. Hadir dalam upacara serah terima jabatan Wakapolresta Manokwari, Kompol Agustina Sineri dan seluruh pejabat utama. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna mempermudah dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar Pekan Layanan Publik selama sepekan di Manokwari City Mall. Pekan Layanan Publik telah dibuka Rabu 15 Maret 2023. Pembenahan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dari waktu ke waktu terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Demi terciptanya layanan publik yang berkualitas, maka komitmen kebersamaan, kolaborasi, serta sinergitas menjadi hal yang penting. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan Manokwari City Mall mulai hari ini hingga 21 Maret mendatang menggelar Pekan Layanan Publik mencangkup layanan pajak, KTP, BPJS Kesehatan, BP Jam Sostek, pajak bumi dan bangunan, serta perizinan. Kepala Dinas PTSP Kabupaten Manokwari Albinus Kobis mengatakan, dalam Pekan Layanan Publik ini pihaknya melayani seluruh perizinan yang berisiko rendah serta kegiatan bidang penanaman modal terkait pelaporan. Kegiatan ini bentuk kerjasama antara MCM dan pemerintah daerah. Sehingga dari pemerintah daerah kita PTSP, kemudian Capil sama Mendak. Kalau kita dari PTSP, kegiatan untuk perizinan yang dilakukan semua izin yang kita lakukan yang berisiko rendah. Kalau berisiko rendah kan langsung jadi, tapi kalau dengan risiko tinggi itu pasti ada keterkaitan dengan OPD teknis. Jadi kita cuma melayani berisiko rendah. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Umrah Nur mengatakan dengan adanya Pekan Pelayanan Publik ini bermanfaat bagi masyarakat karena pelayanan semakin dekat kepada masyarakat. Bapenda sendiri membuka layanan pembayaran pajak PBB dan PPHTB atau pajak penghasilan dan penjualan tanah. Selain itu, Bapenda juga membuka layanan retribusi sampah. Di mana kami menganggap pelayanan ini bisa mendekatkan pelayanan kami ke masyarakat. Jadi masyarakat yang melakukan kegiatan ini bisa melakukan pembayaran termasuk. Hari ini kita membuka layanan bidang PBB dengan PPHTB di sini. Jadi masyarakat yang punya terkait pelayanan PBB, PPHTB bisa melakukan pelayanan di mall. Selain itu juga kita tetap bisa melakukan pelayanan. Dan pelayanan berikutnya adalah terkait retribusi. Dengan adanya Pekan Pelayanan Publik, maka layanan semakin dekat dengan masyarakat. Diharapkan kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini semua pihak dapat berpartisipasi sehingga kualitas layanan pun semakin meningkat. Ariana Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 16 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.